Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi bilangan berpangkat. Untuk materi bilangan berpangkat ini adalah materi untuk kelas 9 di semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Sugianto. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Dan pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar terbagi menjadi 5 subpokok bahasan. Yang pertama adalah bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Kemudian yang kedua pecahan berpangkat bilangan bulat. Dan yang ketiga bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Yang keempat operasi aljabar pada bentuk akar. Yang kelima adalah merasionalkan penyebut. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pada subpokok bahasan yang pertama, yaitu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Baik, sebelumnya kita pahami dulu terkait dengan bilangan berpangkat. Di sini ada 3 penjelasan terkait dengan 5 pangkat 3. Manakah yang benar pernyataan di bawah ini? Yang pertama kita lihat di sini. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 di sini apakah benar yang nomor 1? Di sini kita lihat jawabannya kurang tepat. Yang kedua, 5 pangkat 3 apakah 3-nya sebanyak 5 kali di sini? Ya, jawabannya 243. Apakah benar? Kurang tepat. Yang paling tepat adalah 5 pangkat 3 adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Paling benar adalah ini 125. Baik, selanjutnya di sini kita lihat bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat positif kita katakan di sini jika A dan N2 bilangan dengan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai dengan dikali A sebanyak N faktor. A di sini adalah bilangan pokok dan N di sini adalah pangkatnya. Selanjutnya kita lihat contoh soal 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2-nya di sini ada sebanyak 3 kali. Kemudian negatif 3 pangkat 5 di sini, negatif 3-nya dalam kurung pangkat 5, maka ini senilai dengan negatif 3-nya ada sebanyak 5 kali. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sampai dengan 5 kali, maka menghasilkan negatif 243. Selanjutnya K pangkat 9 di sini berarti K bilangan pokok di sini ada sebanyak 9 kali di sini perkaliannya. Nah, di sini nyatakanlah dalam bentuk perkalian. Di sini ada soal dari A sampai dengan F. Diminta adalah nyatakan dalam bentuk perkalian. Yang A 7K pangkat 3 adalah 7 dikali K dikali K dikali K sebanyak hanya 3 kali. Kemudian 3M pangkat 4 juga sama, M-nya berarti sebanyak 4 kali. 2KN pangkat 5. Di sini yang pangkat 5-nya berarti hanya apa? Hanya N. Karena di sini yang pangkat 5 di sini hanya N. 2 kali K kali N kali N kali N kali N sampai dengan kali N. Jadi N di sini ada sebanyak 5 kali. dalam kurung 7K pangkat 3. Nah, di sini
Yang dipangkatkan itu adalah 7 dan K-nya sebanyak 3 kali. Maka di sini bilangan pokok di sini ada 7K, pangkatnya 3. Maka 7K dikalikan sebanyak 3 kali. 1 2 3. 7K kali 7K dikali 7K. Sama halnya dengan 3M pangkat 4. Dalam kurung di sini 3M, maka 3M-nya ada sebanyak 4 kali. Nah, di sini ada dalam kurung 2KN pangkat 5. Maka 2KN di sini dikalikan sebanyak 5 kali. 2KN dikalikan sampai dengan 5 kali. Karena bilangan pangkat di sini adalah 2KN, di sini adalah pangkat 5. Selanjutnya, bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Pada proses perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan AM tambah N. Jadi, bila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan maka pada hasil pangkatnya kita bisa ditambahkan. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya kita bisa langsung jumlahkan. A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya di sini sama. Di sini 2 dan di sini 2. Nah, maka penyelesaiannya kita coba. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2, dan 2 pangkat 4 juga sama, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka kalau menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama maka kita bisa langsung jumlahkan. 2 di sini pangkat 3, 3-nya ditambahkan 4. Karena pokoknya di sini sudah sama 2, tinggal pangkatnya saja. Maka 2 pangkat 7. Jadi mau menggunakan perkalian yang ini, 2 dikalikan sebanyak 3 kali dan dikali dengan 2 sebanyak di sini 4 kali. Hasilnya akan sama dengan penjumlahan bilangan berpangkat di sini. Sifat tadi. Yang kedua juga sama, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita langsung jumlahkan. Ini dengan cara biasa, negatif 5 sebanyak 4 kali, dan negatif 5 di sini sebanyak 2 kali. Kan negatif 5, 4 tambah 2, sama dengan negatif 5 pangkat 6. Kemudian nomor 3 kita lihat di sini, 4B pangkat 3. Jadi di sini B-nya yang dipangkatkan 3 dan B-nya di sini adalah pangkat 2. Kita lihat di sini udah sama-sama B kan, di sini B, di sini B. Maka kita bisa langsung kalikan. Di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Sebenarnya pangkatnya kita bisa langsung jumlahkan karena di sini sama-sama B, 3 tambah 2 maka B pangkat 5. Atau bisa menggunakan cara biasa ini, atau bisa langsung di sini contohnya 4 kali 3 sama dengan 12. Ini kan. Nah, B-nya di sini kan sama-sama. Bilangan pokok di sini B, di sini juga B, maka B 3 tambah 2 sama dengan B pangkat 5. Jadi di sini menghasilkan 12B pangkat 5. Selanjutnya untuk pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N maka sama dengan AM dikurangi N. Jadi pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dibagi maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurang pangkat pembaginya. Jadi sama dengan tadi perkalian, cuman untuk pembagian ini pangkatnya tinggal kita kurangkan. Contohnya, hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Kalau menggunakan cara manual, 2 pangkat 9 sama dengan 512. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka 512 bagi 32 sama dengan 16.
Atau cara yang kedua dengan menggunakan sifat perpangkatan pada pembagian. Jika bilangan pokoknya sama, maka 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 5 menghasilkan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Sama dengan 16. Oke, yang nomor 2 juga sama, tentukan hasil yang paling sederhana. Nah, di sini 24 K pangkat 45 dibagi 8 K pangkat 30. Berapakah? Yang pertama adalah kita bagi dulu di sini 24 dibagi 8 sama dengan 3. K di sini sama-sama bilangan pokok, di sini K, di sini K. Maka jika bilangan pokok sama, maka kita langsung kurangkan 45 kurangi 30 sama dengan K pangkat 15. Jadi 24 bagi 8 adalah 3. Kemudian 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Jadi menghasilkan 3K pangkat 15. Berikutnya yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat berlaku sifat jika dalam kurung A pangkat M dibagi N maka sama dengan A M dikali N. Jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Contoh, tentukanlah hasil dari dalam kurung 2 pangkat 3 dikalikan pangkatnya dengan 2. Menghasilkan ya 2 pangkat 6. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya 2 pangkat 3 dikali di sini 2 dalam kurung, maka bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi ini sama. Yang kedua, tunjukkan hasil paling sederhana dari R pangkat 2 dalam kurung R pangkat 2 di pangkat 4 sama dengan R pangkat 8. Berikutnya juga sama, nomor 3, tapi kita lihat dulu tanda kurungnya. Berarti 2R pangkat 4, berarti 2R dipangkatkan 4 dulu di sini. Berarti berapa? Atau bisa 4 pangkat 2 di sini langsung berapa? 8. 8. Nah, 2R pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 8 dan R pangkat 8, karena 8 di sini adalah pangkat dari 2R. Jadi 2 pangkat 8 dan R pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 8 adalah 256 sama dengan R pangkat 8. Yang B juga sama pengerjaannya, jadi 3N pangkat 2 ya dalam kurung pangkat 5, maka 3 kalikan dengan pangkat 5, N nya juga 2 dikali 5 sama dengan 10, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5 243 N pangkat 10. Bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0 hasilnya selalu 1. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contoh, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, kalau kita lihat 3 pangkat 4 kan 81. Dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 81. 81 bagi 81 sama dengan 1. Cara kedua, kita lihat dengan menggunakan sifat A pangkat 0 di sini sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, di sini 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 4 ini sudah sama-sama 3, maka kita tinggal langsung kurangkan pangkatnya. 4 kurangi 4 sama dengan 3 pangkat 0. Di sini 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bisa menggunakan cara 1 dan cara 2. Dari cara 1 dan cara 2 bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1, sebab 1 maupun 3 pangkat 0 adalah sama-sama hasil dari 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Negatif 4 pangkat 0 1, 12 pangkat 0 sekian. Ya, sama, bisa dikerjakan. Oke, sama di sini. Oke, demikian pembahasan terkait dengan bilangan berpangkat pada subpokok bahasan yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.